Meditasi itu kan sebenarnya kan pola, jadi metode kontemplasi. Kalau di dalam agama saya, dalam agama Islam itu secara etimologi, secara asal usul suatu kata itu disebutnya sebagai tafakur itu. Jadi tafakur itu sebenarnya itu proses merenung, itu kan meditasi juga. Tetapi merenungnya Rasulullah itu di Gua Hira itu untuk fokus terhadap kemaslahatan umat atau kejadian-kejadian yang terjadi di zaman beliau itu. Tetapi ketika sekarang kita hidup di dalam keadaan damai, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, akhirnya meditasi menjadi sebuah metode untuk menenangkan batinmu. Nah itu kalau kamu masih terikat dengan dunia, masih terikat dengan kesombongan atau terikat dengan kejahatan atau kedahsyatan dunia ini yang diimplementasikan menjadi perbuatan atau keinginan istrimu, keinginan anakmu, kemudian keinginan tetangga-tetanggamu, keinginan orang-orang yang kamu kenal, itu selalu menarik kita untuk kembali terikat kepada dunia kan itu kan. Akhirnya pola meditasi itu tidak bisa kita rasakan menjadi sempurna itu. Nah ini tujuanmu untuk meditasi apa dulu kan itu? Ya, aku untuk menenangkan pikiran mas. Nah, ketika ini tujuan, kita bicara mengenai tujuan atau dalam linguistik arti kata maknanya menjadi niat, gitu kan? Niat itu merupakan suatu kumpulan kata dalam membentuk sebuah kalimat yang tujuannya untuk menyampaikan maksud. Nah, itu yang disebut sebagai niat dalam ilmu bahasa. Nah, ini ketika kamu itu berniat bermeditasi untuk menenangkan pikiran. Ketika kamu sudah mematikan televisi, mematikan radio, mematikan HP, kemudian kamu bergegas untuk masuk ke dalam kamar itu, kemudian dalam keadaan hening, kamu mematikan segalanya dalam keadaan gelap, kemudian kamu bermeditasi. Nah, ini tujuan kamu tadi untuk menenangkan diri. Tetapi ketika nanti setelah kamu melaksanakan kegiatan sebagai meditasi tadi, ketenangan diri tidak kunjung tiba, itu nanti kamu menjadi kecewa, bener nggak? Akhirnya kamu melupakan proses tafakur, gitu ya. Sebenarnya itu untuk meditasi ini kefahaman yang tinggi mengenai tafakur ya. Bahasanya tafakur aja, karena ketika nanti bicaranya atau katanya menjadi meditasi, kontemplasi, nanti akan banyak sekali pertentangan karena masyarakat kita belum memahami arti kata makna dari etimologi, sintaksis, filologi dan sebagainya itu. Ketika dikatakan dengan bahasa meditasi nanti bisa jadi dikafirkan, tetapi ketika menjadi atau menggunakan bahasa Arab bisa jadi didukung kan itu kan. Nah, tafakur itu atau proses merenung itu kan seharusnya kamu tidak memiliki niat apapun. Ketika kamu memiliki niat atau mempunyai niat untuk menenangkan diri, ketika kamu melakukan proses tafakur, akhirnya dirimu tidak kunjung menjadi tenang. Ini apakah kamu masih akan melakukan metode tafakur kan itu kan? Seharusnya ketika kamu itu ingin tafakur, tidak ada tujuan. Karena secara hakikat atau makna, tafakur itu memang tidak ada tujuannya kan itu. Tujuannya apa? Ini kan orang-orang yang sudah terbebas dari ikatan dunia kan. Kalau yang belum? Nah yang belum itu kan akhirnya nanti metodenya menjadi yoga. Kemudian metodenya menjadi olah batin pernapasan, itu kan. Nah ini kita bicara dalam level yang mana? Kalau dalam level saya itu tafakur dalam level saya itu sudah, karena saya itu sudah tidak terikat dengan dunia. Saya sudah selesai dengan makan saya sudah selesai dengan harta, tahta, wanita. Maka akhirnya apalagi yang saya lakukan kecuali tafakur. Gitu. Jadi tafakurnya menjadi sempurna. Tetapi ketika kamu itu belum mampu untuk melakukan atau mengimplementasikan atau memanifestasikan seperti apakah tafakur itu, ini ada sebuah metode yang mudah bagimu. Ini istilahnya awam, pemula. Kalau kamu menjadi pemula, jadilah pemula yang baik, yaitu konsisten, istiqomah. Kamu akan melakukan metode tafakur itu pagi, siang, sore, atau malam. Ketika kamu memilih pagi, maka kamu akan melakukan metode tafakur setiap pagi. Tentukan jamnya, jam 5 sampai jam 6. Atau sore, jam 6 sampai jam 7 kan itu kan. Nah,
ketika kita itu konsisten terus menerus istiqomah, nanti pasti Allah akan membalasimu dengan baik. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'asobirin. Sabar itu artinya istiqomah, pantang menyerah, tidak putus asa, terus menerus. Ini nanti kamu akan menemukan sendiri. Yang penting pertama istiqomah atau konsisten. Konsistensi itu perlu. Nah ini seharusnya ketika kamu itu tafakur, kamu tidak menuliskan niat di dalam batinmu itu, tetapi kamu tujuannya untuk berlepas diri, berserah diri kepada Tuhan. Ini ya Allah, kondisionalku sekarang seperti ini. Aku duduk dalam sikap sila dan aku menyerahkan hidup dan matiku kepadamu. Ini kan proses dari kamu melepaskan pikiran-pikiran itu kan. Tetapi pada saat kita tafakur itu tidak jarang pikiran-pikiran ini via lain di dalam batinmu itu mengganggu. Anak bagaimana, istri bagaimana, itu kan, pekerjaan bagaimana. Ini tidak boleh kamu tolak. Ketika kamu menolak, nanti terjadi kontradiksi. Akhirnya menjadi kacau nanti tafakurmu. Tetapi kamu terima bahwa kamu sedang memikirkan suatu hal yang mengganggu kehidupanmu itu. Ekonomi, uang, mungkin susah makan, cari pekerjaan. Itu nanti akhirnya akan tersaring menjadi satu-satunya masalah yang paling berat di dalam hidupmu. Itu jangan ditolak, nanti gila kamu, gitu kan. Ini kan ketika ditolak nanti terjadi kontradiksi akhirnya, ya kan, akan menjadi sebuah peperangan yang nyata di dalam batin. Itu akhirnya nanti kita sakit karena tidak kuat menerima itu. Berarti harus kita terima dengan ikhlas. Sedihnya itu benar-benar sedih yang nyampe ubun-ubun gitu, nyampe di dalam hati. Masalahku yang terberat sekarang apa gitu, Jov? Apa misalnya kan? Wah, bojoku. Nah, misalnya gitu. Itu kamu pikirkan sampai kamu terima dengan ikhlas dalam hati, mendalam. Jika sudah mencapai puncak dari pikiran itu, akhirnya akan menjadi memuai. Bener gak? Kalau air itu kamu panaskan dalam suhu berapa derajat supaya mendidih? 100 derajat. Ketika dia sudah mencapai titik puncaknya itu, akhirnya memuai, hilang kan? Sama kok. Masalah itu seharusnya itu diterima, jangan dilupakan, jangan ditolak, jangan dilawan. Orang-orang menolak corona, melawan corona, akhirnya kalang kabut ya. Seharusnya diterima. Jadi perintahnya dari Allah itu kan wa yasirhum fil amr. Ketika kita itu memiliki sebuah masalah, memiliki sebuah persoalan, itu tidak untuk dijawab. Maksudnya dijawab di sini ketika kita itu akan melawan dengan jawaban. Misalnya kamu nggak punya duit, ya kamu menjawab dengan bekerja. Akhirnya kamu menderita ketika harus bekerja kan. Menjawab itu kenapa di dalam firman-Nya itu wa yasirhum fil amr itu artinya dimusyawarahkan atau didiskusikan. Proses menerima sebuah masalah itu benar-benar harus kamu implementasikan di dalam hatimu itu sebagai energi negatif. Masuk kemudian kamu rubah menjadi energi positif. Itu memuai sendiri nanti. Serius, itu salah satu metode dari tafakur. Ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Kalau sudah jelas berarti kamu pinter. Tetapi aku ngeliat kamu itu kan masih belum pinter kan. Harusnya masih banyak pertanyaan yang akan kamu sampaikan kepadaku itu. Kan eman-eman kamu jauh-jauh dari Jogja ke Wonosari 70 km. Ternyata tidak ada pertanyaan itu kan. Menerima itu harus kamu terima, jangan ditolak, jangan dilawan, jangan dijawab, tetapi dimusyawarahkan. Jadi proses musyawarah, proses komunikasi, proses rembukan gitu ya, itu kita tuh mampu berkomunikasi. Maksudnya komunikasi itu tidak harus dengan 2 orang, tidak harus dengan 3 orang. Komunikasi itu dengan diri sendiri bisa. Ini kan proses tafakur. Itu Rasulullah sering banget. Ketika beliau itu menerima sebuah pernyataan, ketika beliau itu diagresi oleh kesedihan-kesedihan, ketika diri beliau itu terkontaminasi oleh perbuatan umat-umat di zaman jahiliyah itu yang bertentangan dengan firman-firman Allah, itu beliau berdiskusi dengan dirinya sendiri. Bener gak? Rasulullah mau tanya siapa coba? Beliau adalah penyampai firman-firman Allah gitu kan, pilihan Allah. Maka kepada siapa Rasulullah berguru atau bertanya ketika beliau memiliki sebuah persoalan?
dengan dirinya sendiri. Prosesnya tafakur. Bener nggak? Nah itu kalau kita sudah mampu berdiskusi dengan diri sendiri, kita mampu berkomunikasi dengan diri sendiri, akhirnya nanti hati nurani yang bicara. Kebenaran-kebenaran dari akal logika dan kolbu itu. Wa alafa baina kolubihim. Dan yang mempersatukan hati dipastikan Allah. Manusia tidak bisa itu. Itu ketika kamu tidak mampu menyelesaikan sebuah masalah-masalah atau penderitaan, ya prosesnya tafakur itu kan. Bangunlah di malam hari sebagai proses tafakur, dimulai dari sholat tahajud, itu kan. Setelah sholat tahajud, akhirnya kita akan duduk termenung untuk tafakur, untuk bermeditasi, memikirkan bagaimana caranya dalam menyelesaikan sebuah persoalan, gitu loh. Sholatnya, oke, sholat ini kan wajib. Ketika diperintahkan kita untuk sholat tahajud, oke, setelah sholat, berarti kita sudah melaksanakan sholat tahajud, sudah melaksanakan sholat istikharah. Tetapi setelah sholat itu loh, yang harus dimaknai sebagai proses berpikirnya manusia untuk mencari jalan keluar. Karena kalau kamu bangun tahajud, setelah tahajud tidur lagi, bangun tidur, masalahmu tidak selesai. Berarti kan proses tafakurnya kan. Itu di surat Muzammil ayat 1 sampai ayat 5. Di ayat 5-nya kan dikatakan dalam firman-Nya itu kan inna sanulki alaika kaulan sakila. Dan sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat. Berat di sini bukan dalam arti tonase. Tetapi perkataan yang berat itu adalah bobotnya. Yang berat itu bobotnya, berkualitas. Ya dengan membaca Al-Quran, dengan membaca hadis, dengan membaca buku-buku yang bermanfaat, itu insya Allah nanti masalah-masalah kita akan terselesaikan kan, gitu kan. Prosesnya tafakur, menerima sebuah masalah, dimaknai dengan mendalam. Ketika bapak saya meninggal, ketika kakak saya meninggal itu, saya prosesnya tafakur, saya terima itu. Begitu kan. Nah, itu kan kadang orang yang sholat tahajud itu kan menangis, itu kan proses tafakur sebenarnya. Bukan meminta, bukan proses untuk meminta atau berdoa kepada Allah, tetapi proses untuk menyadari bahwa saya memiliki masalah dan saya memohon kepada Tuhan semesta alam agar mampu menyelesaikan masalah. Prosesnya solayah, komunikasi dengan Allah, komunikasi yang baik-baik itu. Wah, nek misalnya saiki aku bojoku selingkuh, misalnya bojoku terlibat utang piutang, terus kemudian kamu menyelesaikan masalahnya dengan apa? Kan itu kan yang akan dituntut oleh Allah itu kan itu. Akhirnya kamu menyelesaikan masalah dengan minum-minuman keras. Itu bukan proses dari tafakur, keliru, gitu kan? Nah, kamu udah tahajud, setelah itu kamu bangun pagi minum minuman keras, kamu mabuk-mabuk, ya rampung masalah. Proses tafakur tidak selesai.